Halo semuanya, apa kabar? Pasti kabarnya baik-baik aja ya. Semoga kita tetap sehat. Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas tentang gimana cara penggunaan Google Meet. Jadi dari Google Meet itu sendiri bisa di-download di Play Store ataupun App Store untuk pengguna iOS. Jadi langsung aja cari di Google Meet biasanya, tapi kalau Android itu langsung ada Google Meet-nya itu sendiri. Nah, langsung aja kalau misalkan nggak punya atau cari di laptop atau websitenya langsung, boleh banget di meet.google.com. Tampilan dari Google Meet itu sendiri seperti yang ada di layar ya. Ada masukkan kode atau link, terus ada rapat baru, terus juga ada tampilan kalau ini di laptop, ada akun kita sendiri kalau kita udah login akun Google, aplikasi Google lainnya, settingan atau setelannya yang lain. Nah, biasanya kalau mau join langsung itu tinggal masukin kode atau link dari yang men-sharing link itu sendiri. Tapi karena kita di sini bakal belajar, kita akan buat rapat baru dan mulai rapat instan. Oke, tampilan dari rapat instan di Google Meet itu sendiri atau video conference dari Google Meet itu sendiri seperti ini. Jadi kita bisa matiin kamera, bisa hidupin mikrofon, ataupun ada linknya itu kita juga, karena kita yang buat, kita bisa copy linknya untuk bagikan ke orang lain. Nah, itu link dapat disalin. Atau kita mau langsung tambahkan orang, bisa banget. Jadi itu di close aja. Terus untuk mengaktifkan mikrofon biasa tinggal diklik aja atau di tap di HP. Untuk mengaktifkan kamera tinggal diklik atau di tap aja. Presentasikan sekarang itu biasanya bagi layar, biasa dikenal share screen. Terus seluruh layar Anda atau jendela kita bisa pilih aja yang mana mau kita share. Anggapannya kita mau bagi bagian yang mana nih kalau di komputer. Misalkan langsung ke PowerPoint-nya boleh banget, atau Microsoft Word-nya. Kalau misalkan layar penuh, karena di sini layarnya ada 2, boleh pilih layar 1 atau layar 2. Tapi karena biasanya rata-rata langsung ada layarnya, langsung muncul dia tuh layar kelihatan. Nah, ada fitur papan tulis virtual. Papan tulis virtual ini kayak papan pada umumnya. Jadi tinggal dimulai aja, langsung nanti ada fitur-fiturnya yang keluar. Nanti bakal muncul seperti ini, papan 1 pun papan 2, atau mulai papan tulis baru. Selain itu ada ubah tata letak. Ubah tata letak ini maksudnya adalah ya otomatis misalkan ada yang berbicara langsung otomatis kelihatan di layar kita. Atau bersusun itu biasanya kita bisa melihat seluruh wajah dari orang yang kita ajak bermeeting, ataupun sorotan, itu beberapa orang saja. Dan kita juga bisa mengatur jumlah dari orang yang ingin kita lihat dari bersusun itu sendiri, ataupun menggunakan sidebar. Sidebar itu jadi orangnya berada di depan untuk yang berbicara, dan yang tidak berbicara tetap terlihat di samping kanan ataupun kiri, kita bisa atur. Biasanya berada di samping kanan sebanyak apapun itu. Nah, lalu ada layar penuh seperti biasa. Layar yang penuh ini berarti seluruh tampilan kita hanya terfokus di meeting Zoom itu sendiri. Kalau ini fitur dari latar belakang, kita bisa berubah latar belakang dari atau background dari tampilan kita sendiri dengan beberapa wallpaper ataupun background seperti yang ada. Ataupun kita bisa milih sendiri dari komputer kita atau dibuat buram latar belakang kita sedikit ataupun secara sepenuhnya. Kalau ini gunakan gambar dari disk ataupun dari komputer ataupun dari HP yang kita gunakan. Jadi bebas ya di sini, bisa menggunakan misalkan ada event ataupun apa, kita bisa gunakan di situ. Nah, teks di sini maksudnya misalkan orang tersebut berbahasa yang tidak kita kenali, tapi kita bisa mengerti salah satu dari bahasa tersebut. Misalkan bahasa universal adalah bahasa Inggris, kita klik aja bahasa Inggrisnya. Tapi kita di sini tidak menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia, ya sudah kita nonaktifkan saja karena kita mengerti bahasa persatuan kita. Jadi tinggal dibatalkan saja. Nah, di pojokan bawah itu ada fitur-fitur lainnya, seperti tampilkan semua orang atau kita mengetahui seluruh partisipan, atau yang ini detail rapat, kita jadi tahu link kita, jadi bisa salin info akses yang tadi misalkan sudah tidak muncul, kita bisa tahu dari sana. Kalau untuk partisipan, nah ini dia orang-orang yang kita bisa mute kah atau unmute, atau kita bisa melihat siapa saja yang sudah join dari Google Meet itu sendiri. Chat dengan, atau bisa dipin juga dari orang tersebut, misalkan kita mau memfokuskan ke orang itu saja. Nah, untuk fitur chat
kita bisa gunakan, bisa mengirim pesan kepada siapa saja ataupun secara personal, tinggal di klik add-nya saja seperti biasa. Di sini kita coba dengan mengetik Hello Pendidikan Peguyangan. Itu bisa ditutup. Lalu kita ingin mengetahui apa saja aktivitas yang terjadi dari papan tulis virtual. Kita bisa lihat kembali, dan di sana ada papan tulis virtual. Kita bisa melihat kembali apa saja aktivitas yang dilakukan tadi pada saat di papan tulis virtual. Jadi itu saja sedikit penjelasan dari penggunaan Google Meet. Semoga info ini bermanfaat, dan jika masih kurang paham dengan informasi dari video ini, bisa dilihat langsung di PowerPoint yang sudah kita bagikan juga di drive yang sama, di folder PowerPoint, terus dipilih cara menggunakan Google Meet. Jadi itu tadi penjelasan dari penggunaan Google Meet. Pesan dari kita, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, makan makanan yang bergizi, dan selalu tetap menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa di video berikutnya, di video lainnya. Terima kasih.